Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, di mana kali ini saya akan menjelaskan salah satu slide di mana pada waktu itu saya menjadi narasumber di kegiatan SLKL Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh. Adapun tepatnya di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan tata kelola pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu primadona ketika pasca pandemi COVID-19 ini telah berakhir dan banyak masyarakat yang menginginkan suatu hal yang lebih segar, lebih nyaman, dan tentunya mencoba hal-hal yang baru. Kegiatan pariwisata mulai bergeliat kembali pasca COVID-19 tersebut. Nah, yang pertama adalah saya ambil salah satu screen dari pengelola Curug Panganten yang ada di Desa Tanjung Sari, salah satunya dari Instagramnya. Kemudian yang kedua di sini juga selain Curug Panganten ada juga Lui Genteng. Kemudian yang ketiga ada berkaitan dengan Green Canyon Bobojong. Dan ini merupakan salah satu potensi wisata yang dapat ditransformasi menjadi potensi ekonomi di tingkat wilayah desa. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan COVID-19. Kita ketahui bahwasannya COVID-19 telah mengakibatkan pergeseran di tingkat makro melalui bidang teknologi, politik, regulasi, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Bahkan berkaitan dengan ekonomi, ketika COVID-19 kita mengalami pergeseran dan pendapatan masyarakat ada yang terkena imbasnya seperti terkena berkaitan dengan PHK secara sepihak, kemudian dalam bidang teknologi pun mengalami peningkatan signifikan. Salah satunya adalah penggunaan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Ini merubah pergeseran yang tadinya kegiatan pendidikan itu harus dilakukan secara tatap muka, kemudian dengan adanya teknologi bisa dilakukan secara daring atau online. Kemudian yang kedua, COVID-19 ini menghasilkan landscape industri yang baru, di mana terdapat ada 4 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana industri itu mengarah kepada sesuatu yang hygiene, kemudian low touch, kemudian less crowd, dan low mobility. Dan artinya beberapa industri sekarang sudah harus beradaptasi dengan pasca COVID-19 tersebut. Kemudian ya saat ini banyak sekali gitu kan ya gaya hidup baru, tinggal di rumah atau istilahnya adalah working, living, and playing itu berada di kegiatannya itu di sekitar rumah. Dan ini merupakan salah satu bentuk daripada pembatasan sosial. Kita mengenalnya adalah WFH, work from home, kemudian kita mengenalnya berkaitan dengan pembelajaran dengan berbasis e-learning dan lain sebagainya, dan itu dikerjakan bisa dari rumah. Ini tentunya gaya hidup ini menjadi suatu hal yang baru gitu kan ya. Nah, kemudian bagaimana dengan pariwisata? Nah, ini juga yang harus kita yang akan kita bahas saat ini adalah tentang bagaimana perkembangan pariwisata seharusnya. Salah satunya adalah berkaitan dengan konsumen ataupun pelanggan ini sekarang itu banyak yang menghindari kontak fisik manusia. Mereka banyak beralih menggunakan media seperti beberapa gadget yang mereka gunakan untuk melakukan browsing, searching, bahkan mereka menggunakan gadget tersebut untuk mencari ide, kemudian bisa juga mencari berkaitan dengan tempat-tempat wisata. Nah, dan ini adalah munculnya beberapa aplikasi layanan online di mana ini tidak bisa dipungkiri bahwasannya ini merubah paradigmatik ya dan platform di mana platform digital mendominasi pasca COVID-19 ini. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kontribusi pariwisata tersebut, yakni pariwisata mempunyai kontribusi dalam hal meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Kemudian kita juga harus memahami bahwasanya terdapat perubahan pemahaman budaya yang berbeda, pemanfaatan sumber daya alam dan juga manusia. Dan ini merupakan hal-hal bagaimana langkah ketika pengembangan pariwisata itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan produk pariwisata. Ya, produk pariwisata pada hakikatnya berupa atraksi wisata. Namun ada hal yang lebih bernilai dibandingkan hal tersebut adalah berkaitan dengan bagaimana
wisatawan itu bisa merasakan pengalaman yang lebih daripada ekspektasi mereka. Nah, kita bahas satu-satu. Ada beberapa produk pariwisata, ada 9, saya coba eksplisitkan. Yang pertama adalah berkaitan dengan core product. Kemudian yang kedua ada facilitating product, kemudian supporting product, augmented product, partnership, people, packaging, programming, dan yang paling penting adalah berkaitan dengan kemasan atraksi. Core product. Core product merupakan layanan penting dalam sebuah produk intinyable yang dirancang dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Manfaat inti yang dirasakan dan dicari oleh pelanggan dinyatakan dalam kata-kata dan image yang dirancang untuk memotivasi pembelian. Dan salah satunya adalah bagaimana sebuah base value yang diberikan oleh pengelola wisata dan bentuk atraksi wisata yang akan disajikan, dan ini adalah merupakan bentuk daripada pandangan pertama wisatawan untuk melihat langsung bagaimana core product yang ada dalam hal kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh pengelola wisatawan itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah facilitating product. Ini merupakan salah satu bentuk ya bagaimana integrasi atau istilahnya yang paling penting adalah jasa ataupun barang yang hadir yang ada di sana dapat menunjang kegiatan pariwisata. Misalkan wisatawan membutuhkan makanan, maka harus disediakan kantin, harus disediakan kafe, kemudian toilet dan lain sebagainya. Dan bahkan fasilitas produk ini harus melebihi daripada ekspektasi para tamu, karena ekspektasi dari para tamu ataupun wisatawan nantinya akan menjadikan kesan tersendiri sehingga para wisatawan tersebut akan kembali lagi ke tempat objek wisata tersebut. Kemudian supporting product. Nah, supporting product ini adalah tambahan yang ditawarkan untuk menambah nilai produk dan membantu memberdayakan posisinya di antara pesaing. Nah, misalkan saya ambil salah satu screenshot dari internet tentang sebuah cafe yang dimana mempunyai konsep zaman dulu atau jadul. Nah, tetapi ini memberikan nilai tersendiri, memberikan value tersendiri bahwasanya walaupun kafenya sederhana, tapi memberikan nilai bahwasanya wisatawan akan disuguhkan kepada hal yang sifatnya ke masa lampau, dan ini akan memberikan kesan bahwasannya ya wisatawan dapat mengetahui kehidupan pada masa lampau seperti itu. Kemudian augmented product. Nah, augmented product ini adalah bentuk nilai tambah lain ya, di mana yang disediakan oleh produsen ataupun penyelenggara daripada kegiatan pariwisata untuk memperkuat tawaran produk inti. Nah, misalkan nih saya ambil juga dari sumber dari internet bagaimana sebuah tempat makan tetapi berada di tengah-tengah sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras, kemudian untuk ketinggian airnya pun tidak terlalu dalam, kedalaman airnya pun tidak terlalu dalam, sorry. Nah, ini memberikan kesan tersendiri dan ini memberikan nilai tambah, sensasi tersendiri, bahkan pengalaman tersendiri bagi para wisatawan, dan ini akan mendukung daripada layanan ataupun barang yang disajikan nantinya di kegiatan wisatawan itu sendiri. Kemudian partnership. Nah, untuk meningkatkan kunjungan daripada wisatawan, dalam hal ini kita harus membentuk kemitraan atau partnership, di mana biasanya kita bisa melakukannya adalah dengan melakukan kerjasama dengan biro perjalanan, tour and travel banyak sekali, dan itu akan membangun relationship tersendiri ya, di mana pemasaran pariwisata akan dilakukan secara maksimal. Ini sangat luar biasa sekali ya. Kemudian yang selanjutnya adalah people. Nah, people ini adalah merupakan bentuk bagaimana kita pengelolaan sumber daya manusia ya. Salah satunya adalah tour guide. Nah, tour guide ini sangatlah diperlukan sebagai bentuk daripada reflektif ya, layanan yang diberikan oleh penyelenggara pariwisata itu sendiri. Ya, kemudian selanjutnya adalah packaging. Nah, packaging merupakan kombinasi dari jasa dan daya tarik wisata yang saling berkaitan dalam satu paket penawaran harga. Kita mengenalnya adalah berkaitan dengan paket wisata. Nah, misalkan ini saya ambil dari salah satu desa wisata yang ada di Sleman, Yogyakarta, yang menawarkan beberapa paket wisata. Dan ini juga bisa dicontoh untuk desa wisata rintisan yang mungkin akan diinisiasi khususnya untuk di Kabupaten Ciamis. Ini sangat luar biasa di Yogyakarta ini, dan ternyata kunjungan wisatawannya itu juga terus bertambah dan juga ada. Nah, selanjutnya adalah programming. Nah, kalau programming ini adalah merupakan suatu teknik yang berkaitan dengan bentuk packaging, di mana di sana terdapat pengembangan aktivitas tertentu
acara ataupun program untuk menarik dan meningkatkan pembelajaran wisatawan. Nah, kita mengenalnya hal ini di Edu Wisata ya, di mana misalkan nih saya perlihatkan gambar berkaitan dengan bagaimana anak-anak melakukan kegiatan berkebun, dan ini adalah bentuk nilai tambah dalam paket wisata ataupun produk wisata yang disajikan, dan ini tentunya bisa meningkatkan daya tarik terhadap wisatawan untuk berkunjung kepada objek wisata itu sendiri. Nah, ini bentuk kemasannya sangat edukatif sekali ya, bagaimana pengelola wisata menyajikan bentuk eduwisata terhadap wisatawan itu sendiri. Selanjutnya adalah kemasan atraksi. Nah, ini juga bagaimana kesempatan besar lainnya adalah manfaat ekonomi yang signifikan untuk mendorong dan memfasilitasi peluang kemasan paket produk liburan. Nah, ini juga kemasan atraksi ini adalah bagaimana agar wisatawan itu bisa betah, dan bahkan pada intinya wisatawan tersebut bisa tinggal 3 sampai dengan 7 hari, dan ternyata ini akan menambah nilai tersendiri untuk menciptakan dominasi pengalaman liburan. Dan tentunya wisatawan akan menikmati berbagai keragaman produk yang ada di dalamnya, sehingga geliat ekonomi di salah satunya di objek wisata yang berada di pedesaan ini bisa berkembang pesat. Kemudian prinsip tata kelola. Pada hakikatnya ya prinsip-prinsip tata kelola dimulai daripada keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan. Ya, sehingga Destination Management Organization ini yang pertama, pada akhirnya penyelenggara daripada pariwisata ini harus menetapkan visi dan misi, rencana strategis, tujuan daripada DMO itu sendiri, serta sistem operasional yang tentunya pencapaiannya harus jelas dan juga terukur. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan struktur unit, mana yang melaksanakan apa yang dikerjakan, kapan mulai dikerjakan. Dan ini merupakan hal di mana tata kelola dalam DMO ini menunjukkan bahwasanya peran daripada manusia, peran daripada leadership ini sangatlah dibutuhkan, sehingga unit kerja dalam setiap kelembagaan penyelenggara daripada pariwisata ini bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya, kemudian pencapaiannya pun bisa diukur dengan pasti dan juga jelas. Selanjutnya adalah membangun sistem informasi. Nah, sistem informasi ini adalah salah satunya, misalkan tadi selewat ada namanya SMD, Social Media Development, di mana ada publikasi lewat sosial media berkaitan dengan keadaan objek wisata ataupun penawaran yang nanti akan ditawarkan kepada calon wisatawan, dan tentunya ini merupakan bagian daripada aksesibilitas terhadap sistem informasi. Bisa juga mungkin nanti ke depannya bahwasanya penyelenggara wisata ini bisa membuat suatu website yang terintegrasi, yang dimana menawarkan beberapa produk atau atraksi wisata yang dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Kemudian membangun sistem audit. Nah, kalau sistem audit ini adalah bagaimana untuk merefleksikan, evaluasi, dan memperbaiki apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelemahan, dan meningkatkan apa yang menjadi yang sudah baik. Kemudian membangun pengembangan sumber daya manusia, salah satunya adalah bagaimana pengembangan sumber daya manusia dari segi pengelola, kemudian juga sumber daya manusia untuk para tour guide nantinya yang akan membantu daripada wisatawan ketika masuk ke dalam suatu objek wisata. Nah, saya ambil dari Sulistiadi ya di tahun 2021. Nah, selanjutnya adalah tahapan pengembangan wisata yang berkelanjutan. Ada 3 hal yang saya coba screenshot. Yang pertama berkaitan dengan penguatan stakeholder. Nah, stakeholder ini adalah para pemangku kepentingan seyogyanya bisa mendukung berkaitan dengan keberadaan daripada objek wisata itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pengembangan destinasi dan kapabilitas masyarakat lokal. Ya, tentunya adalah dengan adanya pengembangan objek wisata atau dengan adanya kerintisan daripada objek wisata, hal ini bisa meningkatkan pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi masyarakat lokal atau masyarakat desa. Dan tentunya yang terakhir adalah pengembangan produk wisata. Nah, cuman di sini juga saya misalkan sebagai akademisi yang berasal daripada perguruan tinggi swasta juga mempunyai peran dalam hal pengembangan wisata yang berkelanjutan, di mana hasil daripada penelitian, hasil daripada pengabdian yang telah dilakukan bisa direfleksikan dan bisa diimplementasikan kepada
objek wisata rintisan. Kemudian selanjutnya adalah regulasi pariwisata. Nah, ini sangatlah penting ya untuk payung hukum dalam hal penyelenggaraan pariwisata. Nah, saya ambil karena lokusnya ada di Kabupaten Ciamis, saya ambil tentang Peraturan Bupati Ciamis nomor 36 tahun 2018 tentang pengembangan penunjang pariwisata berbasis ekonomi kreatif di Kota Ciamis. Artinya ada ekonomi kreatif yang tentunya bisa menunjang daripada kegiatan pariwisata. Ini sudah ada regulasinya. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Bupati nomor 68 tahun 2020 tentang desa wisata. Ini adalah Peraturan Bupati Ciamis, di mana di sini tertuang berkaitan dengan bagaimana desa bisa berdaya, desa bisa berkembang, dan desa bisa berkemajuan melalui desa wisata. Itu saja berkaitan dengan rangkuman pemaparan yang telah saya paparkan di salah satu kegiatan LKL. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.